Shalom, selamat pagi. Kasih kekasih Tuhan, puji Tuhan pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk kita mau memuji Tuhan, memuliakan Dia, menikmati kebaikan Tuhan melalui firman-Nya dan persekutuan kita. Mari kita bersama-sama dalam Minggu Kebangkitan ini kita mengawali ibadah kita dengan menaikkan pujian dari NKB 87, Junjungan yang Kupilih. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya, lembut mesra. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku, mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku, menyanyilah umat-Nya, memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencari-Nya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mentahbiskan ibadah kita yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menabiskan ibadah kita pada pagi hari ini sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus
menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Dan dia berkata kepada mereka, demikianlah telah tertulis, dan demikianlah Mesias juga harus menderita dan bangkit pada hari ketiga dari kematian. Dan dalam namanya pertobatan dan penghapusan dosa diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan telah digenapi bahwa Mesias telah menderita dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari kematiannya. Oleh karena itu, konsekuensi dari kebangkitan Kristus adalah tugas bagi kita yang percaya kepadanya, bahwa di dalam namanya pertobatan dan penghapusan dosa diberitakan kepada segala bangsa. Kita yang merayakan kebangkitan Kristus harus menjadi orang-orang yang memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa kepada setiap orang. Biarlah kita menjadi pemberita-pemberita kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita dengan segala apa yang Tuhan berikan kepada kita, dengan kemampuan kita, dengan talenta kita, dengan posisi apa di dalam kehidupan kita, tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan kepada kita, situasi bagaimanapun di dalam kehidupan kita, kita memiliki tugas yang mulia ini untuk mewartakan penghapusan dosa di dalam nama Yesus, hidup kekal di dalam nama Yesus. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayat 10 sebagai bagian dari puji-pujian kita. Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 saya akan membacakan bagi kita. Mari kita memuji Tuhan. Mazmur Daud. Bumi dengan segala isinya adalah milik Yahweh, dunia serta segala yang tinggal di dalamnya. Sebab Dia telah membangunnya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang dapat naik ke atas gunung Yahweh? Dan siapakah yang dapat berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan jiwanya kepada kesia-siaan dan tidak bersumpah palsu. Ia akan menerima berkat dari Yahweh dan kebenaran dari Elohim keselamatannya. Inilah generasi orang-orang yang mencari Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Elohim Yakub. Angkatlah kepalamu, hai gerbang, dan terangkatlah, hai pintu-pintu yang kekal, dan Raja kemuliaan akan masuk. Siapakah Raja kemuliaan itu? Yahweh yang kuat dan perkasa, Yahweh yang perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai gerbang, bahkan angkatlah, hai pintu-pintu yang kekal, karena Raja kemuliaan akan masuk. Siapakah Raja kemuliaan itu? Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, Dialah Raja kemuliaan itu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan di dalam Mazmur 24 ayat 6 mengatakan, inilah generasi orang-orang yang mencari Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Elohim Yakub. Biarlah kita adalah generasi orang-orang yang mencari Dia. Kita adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Kita akan masuk ke dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita kembali menaikkan satu pujian, Yesus pengharapanku. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku.
Amin, puji nama Tuhan. Doa dan perenungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, kami bersyukur atas hari Sabat yang Tuhan sediakan, hari perhentian, di mana kami bisa merestorasi jiwa dan roh kami, selain tubuh kami, untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kembali mengisi hidup kami, mengisi hati kami, mengisi pemikiran-pemikiran kami, supaya kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak. Kami membuka hati dan pikiran kami kepada firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami ketika membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk mengerti dan memberikan kami kuasa untuk melakukannya dalam kehidupan. Kami siap mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, ya, dalam keadaan yang sehat, oleh karena berkat-Nya, puji Tuhan. Pada pagi ini kita akan meneruskan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yunus, ya, dari kitab Yunus, dan kita akan membaca dari Yunus pasal yang ketiga, ya, Yunus pasal yang ketiga. Ya. Apakah di situ ada Mbak Eli? Bisa membaca untuk kita, Mbak Eli? Ya, tolong baca ya. Yunus pasal yang ketiga ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Oh ya. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Berfirmanlah Yahweh kepada Yunus untuk kedua kalinya, bangkitlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan serukanlah kepadanya berita yang aku katakan kepadamu. Maka bangkitlah Yunus dan pergilah ia ke Niniwe sesuai dengan firman Yahweh di hadapan Elohim. Niniwe adalah kota yang besar, tiga hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berserulah ia, 40 hari lagi Niniwe akan menjadi porak-poranda. Lalu orang-orang Niniwe percaya kepada Elohim, mereka menyerukan puasa dan mengenakan pakaian kabung. Dari yang terbesar di antara mereka sampai yang terkecil. Setelah kabar itu sampai kepada Raja Niniwe, bangkitlah ia dan tahtanya. Ia melepas jubahnya dan mengenakan pakaian kabung, lalu duduk di atas abu. Kemudian ia membuat perintah untuk diumumkan ke seluruh Niniwe melalui titah raja dan para pembesarnya, yaitu manusia, binatang, atau kawanan ternak, tidak boleh makan apapun. Mereka tidak boleh makan atau minum air. Baik manusia maupun binatang harus mengenakan pakaian kabung dan berseru dengan kuat kepada Elohim. Hendaklah semua orang berbalik dari jalannya yang jahat
dan dari kekejaman yang mereka lakukan. Siapa tahu Elohim akan berubah pikiran dan mengurungkan niatnya, lalu berbalik dari murkanya yang dahsyat, sehingga kita tidak binasa. Ketika Elohim melihat apa yang telah mereka lakukan, yaitu mereka berbalik dari jalannya yang jahat, maka Elohim menjadi berubah pikiran dan mengurungkan niatnya atas malapetaka yang telah dirancangkannya, sehingga dia tidak jadi melakukannya. Ya. Amin. Amin. Terima kasih Eli. Ya, topik kita pada pagi ini ya kesempatan yang kedua. Topiknya adalah kesempatan yang kedua dan di sini kita bisa melihat ya bagaimana Yunus ya setelah dia tidak taat sampai kemudian ada angin badai, ya topan gelombang, lalu kemudian dia harus dilemparkan ke laut, masuk ke dalam perut ikan, tapi atas perintah Tuhan dikatakan ikan itu memuntahkan Yunus keluar, ya sampai ke pantai, dan ternyata Tuhan memberikan kesempatan kedua ya kepada Yunus untuk menjalankan rencana Tuhan ya atau untuk melaksanakan perintah Tuhan. Itu yang menjadi tema sentral dari Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 ya, yaitu kesempatan yang kedua. Salah satu pelajaran besar dari kegagalan dan pengampunan Yunus adalah bahwa Tuhan ya dapat terus menggunakan mereka yang kembali kepadanya. Jadi seberapapun besarnya Yunus ya sudah gagal, ya sudah memberontak kepada Tuhan, ya melarikan diri dari hadapan Tuhan, ya tetapi ya Tuhan kalau seseorang itu kembali kepadanya, maka Tuhan dapat terus menggunakan mereka. Ya, itu juga berlaku untuk kita. Ya, seberapapun besarnya kegagalan kita, ya selama kita mau bertobat dan mau berbalik dari jalan-jalan kita, ya Tuhan itu tetap ya dapat memakai kita. Ya, Tuhan tetap dapat meneruskan rencananya di dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu bersyukur ya karena kita ini melayani Tuhan dengan ya atau Tuhan dari kesempatan yang kedua. Ya, Tuhan itu Tuhan yang Alkitab mengatakan ya Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ya, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Jadi walaupun kita ini semua adalah orang-orang yang lemah, ya, punya kesalahan, punya kegagalan, ya, tidak ada di antara kita ini yang layak di hadapannya. Ya, tetapi Tuhan yang kita layani itu adalah Tuhan dari kesempatan kedua, ya. Di dalam Mazmur 103 dikatakan dia itu panjang sabar, ya, dia itu berlimpah kasih setia. Ya, dia tidak melakukan kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Ya, kalau Tuhan itu menimpakan kepada umat manusia itu setimpal dengan kesalahannya, ya maka tidak ada yang bisa selamat. Ya, semuanya pasti akan mati ya oleh karena murka. Nah, sama halnya seperti Yunus, banyak pemimpin rohani menerima kesempatan kedua untuk melakukan panggilan Tuhan. Ya. Sama halnya dengan Yunus, banyak pemimpin rohani yang ya, diberikan oleh Tuhan kesempatan yang kedua. Contohnya Adam. Ya, Adam itu berdosa di taman, ya di Taman Eden, ya juga Hawa, ya tetapi Tuhan masih tetap melindunginya. Ya, Tuhan masih tetap memberikan berkatnya kepada Adam. Kemudian Musa juga. Ya, Musa itu membunuh seorang pria yang menganiaya orang Mesir, ya. Jadi Musa ini bukan seorang yang
yang baik-baik amat. Dia seorang pembunuh, dia juga pernah tidak menghormati Tuhan di hadapan orang Israel. Ya, Tuhan suruh dia untuk memerintahkan batu mengeluarkan air, tetapi karena dia begitu kesal dengan orang-orang Israel, batu itu dia pukul. Ya, sehingga Tuhan menghukum dia tidak boleh masuk tanah perjanjian. Ya, tetapi Musa yang penuh dengan kelemahan ini, ya Tuhan tetap memanggilnya, ya untuk melayani dia, ya untuk menerima 10. Ya, sehingga Musa selain Elia, Musa ini salah satu yang dianggap sebagai nabi terbesar ya eh, di dalam Alkitab ya atau di dalam seluruh sejarah umat Israel sampai hari ini. Kemudian kita juga ingat ya peristiwa Elia. Ya, Elia itu setelah dia berhasil mengalahkan nabi-nabi Baal, ya tetapi kemudian Isabel itu bersumpah akan membunuhnya. Dia begitu ketakutan, dia begitu depresi, ya kemudian dia dikatakan dia sampai lari begitu. Ya 40 hari 40 malam dia sampai berlari ke gunung Tuhan ya, Gunung Horeb ya, Gunung Sinai. Ya. Jadi kalau Musa itu dia adalah sosok yang menerima hukum Taurat, Elia ini adalah nabi yang ya menjaga hukum Taurat agar bangsa Israel tetap taat, ya tetap setia. Ya, tetapi pada zaman Raja Ahab dengan istrinya Jezebel, ya justru orang Israel itu mereka menyembah Baal, ya mereka meninggalkan Yahweh. Dan Elia Tuhan utus untuk mengingatkan Ahab dan orang Israel ya dengan kisah kurban yang luar biasa itu, ya di mana api dari langit ya itu datang dan ya itu memakan habis ya kurban yang disampaikan oleh Elia. Tetapi ketika Isabel bersumpah untuk membunuh dia karena sudah membunuh, kalau saya tidak salah 300 itu ya nabi-nabi Baal itu, maka Elia dia berhenti ya dan kemudian dia mengeluh. Ya dia begitu depresi, dia bilang aku berjuang. Ya aku berjuang untuk membela nama Yahweh. Ya, dia sudah tidak berdaya, dia sudah merasa dia sudah gagal. Ya karena orang Israel terus menyembah berhala. Ya tetapi di Gunung Horeb Tuhan berbicara kepadanya dan Tuhan memberikan dia penugasan kembali ya yaitu untuk apa? Untuk mengurapi Elisa ya menjadi nabi mengganti. Kemudian kita ingat juga kisah Petrus ya. Petrus dia 3 kali menyangkal Tuhan, ya menyangkal Yesus. Ya tetapi pada hari Pentakosta Petrus tetap dipakai oleh Tuhan ya dengan cara yang luar biasa sehingga pada hari itu dikatakan ada ribuan orang ya bertobat ya mereka menyerahkan diri dibaptis bertobat setelah mereka mendengarkan khotbah. Jadi di dalam teks kita ini ya pasal yang ketiga kita bisa belajar bahwa Tuhan dapat terus menggunakan mereka yang kembali ke dan kitab Yunus mengingatkan kita bahwa meskipun seringkali kita melawan ya atau tidak setia kepada Tuhan, tetapi seringkali Tuhan masih memberikan kesempatan yang kedua kepada kita. Ya, Tuhan masih terus memberikan kesempatan kedua kepada kita, ya karena Tuhan tidak ingin melihat kita gagal. Ya, Tuhan ingin melihat kita itu berhasil dalam hidup kita. Ya, Tuhan ingin melihat hidup kita itu diberkati. Ya, bukan hidup yang terus-menerus ya sepanjang waktu mengalami kekalahan-kekalahan tidak. Ya, seperti seringkali saya ulang bahwa kalau kita berada di pusat dari kehendak Tuhan dan kita melakukan kehendak Tuhan, ya, melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita, ya Tuhan pasti memberkati kita. Ya, tidak perlu kita mengejar-ngejar berkat, tidak perlu ya bahkan ya itu secara ekstrim saya katakan, tidak perlu kita dalam tanda kutip berdoa Tuhan memberkati kita selama kita melakukan kehendaknya, maka berkat itu akan mengejar. Ya itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaannya. Carilah dahulu kehendaknya.
Ya, carilah, berusaha mengerti firman-Nya. Hidup dalam kebenaran. Maka Alkitab mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, semuanya akan ditambahkan. Ya, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan, apa yang kau pakai. Ya, saya ini 3 hari, minggu kemarin itu, saya memberi pekerjaan kepada 3 orang lulusan sekolah teologi. Ya, 2 hari ngecat di rumah, besok lagi masih ngecat. Kemudian hari yang pertama itu saya bawa mereka ke Gunung Kidul, bantu saya ngurus kambing. Ya, oleh karena pengangguran sekarang tinggi ya kan. Ya, banyak pengangguran. Dan sudah ada beberapa teman itu minta tolong saya, tolong anak saya lulusan sekolah teologi, tidak ada tempat, ya tidak ada pekerjaan. Ya sekarang di mana-mana, bukan hanya lulusan sekolah teologi, ya lulusan perguruan tinggi umum, ya di mana-mana banyak yang nganggur. Itulah sebabnya mengapa itu pedagang asongan itu makin lama makin banyak ya. Kalau dari rumah kami sampai ke Tajem itu, waduh, udah nggak terhitung lagi. Nambah terus, nambah terus, nambah. Ya, kehidupan ini bukan makin mudah, makin berat, ya, tetapi selalu ada jalan dari Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah berpihak kepada kita, kita mengatakan, ya, pintu-pintu yang tertutup, jendela-jendela tertutup, semua akan Dia bukakan. Dan kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa. Ya, nah, begitu juga saudara terjadi di dalam hidup Yunus. Ya, walaupun dia lari, walaupun dia memberontak, walaupun dia gagal, ya oleh karena dia punya rasa nasionalisme yang sangat tinggi dan berpikir bahwa orang Niniwe itu layak untuk dihukum karena kejahatannya mereka, ya tetapi Tuhan berkata lain, ya karena Tuhan mengasihi orang berdosa, ya, dan Tuhan tetap dapat memakai hamba Tuhan yang gagal ini. Nah, sekarang kita melihat bagaimana Yunus mendapatkan kesempatan yang kedua. Bagaimana dia mendapatkan kesempatan yang kedua? Yang pertama adalah kita lihat ayat 1-2 melalui firman Tuhan yang kembali datang kepadanya. Ya, jadi firman Tuhan datang kembali kepada Yunus untuk kali yang kedua dengan perintah yang sama ya. Nah, saudara, ini perlu kita perhatikan kalau Tuhan itu ya berfirman kepada kita untuk sesuatu hal yang penting dan kita tidak melakukannya, ya Tuhan bisa mendisiplinkan kita, ya. Tapi kemudian dia akan ya atau dia akan forcing ya, dia akan memaksa kita untuk kita melakukan itu perintahnya. Walaupun ya sebetulnya tidak harus masuk ke dalam perut ikan kan. Ya, nah tetapi itulah yang terjadi pada. Nah, kita bisa belajar di sini bahwa pekerjaan Tuhan yang berdasarkan firman-Nya atau Alkitab adalah untuk memperbaiki kesalahan. Jadi firman Tuhan datang kepada Yunus dan juga datang kepada orang Niniwe itu adalah untuk memperbaiki kesalahan. Nah, saya kira ini satu hal yang penting untuk kita ingat. Ya, mengapa kita perlu membaca Alkitab? Mengapa kita perlu mengerti firman Tuhan? Ya, karena firman Tuhan itu ya berisi ya di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan itu terkandung kehendak Tuhan. Juga kita bisa memahami karakter Tuhan, sifat-sifatnya, sehingga hidup kita selalu kita selaraskan dengan firman-Nya. Ya. Jadi penting sekali orang mengerti firman Tuhan. Supaya apa? Supaya dia memahami pemikiran-pemikiran Tuhan. Nah, bagi bangsa-bangsa yang tidak memiliki Alkitab, maka firman Tuhan yang dinyatakan kepada mereka itu adalah Taurat di dalam batin mereka. Ya, sejak penciptaan, ya, sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia sudah menuliskan hukumnya di dalam batin setiap manusia. Siapapun. Ya, sehingga kita bisa bertemu dengan ya orang-orang dengan kepercayaan paganisme, ya itu menyembah berhala dan sebagainya, tetapi
mereka juga melakukan banyak hal-hal yang baik, yang tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Kenapa? Karena tetap masih ada hukum Tuhan di dalam hatinya. Jadi firman Tuhan itu penting untuk apa? Memperbaiki kesalahan. Bukan hanya kesalahannya Yunus, tetapi terutama dalam konteks ini adalah kesalahan orang-orang Niniwe. Ya, di dalam ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Yahweh kepada Yunus untuk kedua kalinya, bangkitlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Ya, berfirmanlah Yahweh kepada Yunus untuk kedua kalinya. Ya, karena kali yang pertama Yunus dia membangkang. Ya, Tuhan suruh pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Tuhan suruh dia pergi ke barat, dia pergi. Tuhan suruh dia pergi ke timur, tapi dia pergi ke barat. Ya, nah sekarang Tuhan mau Yunus benar-benar untuk memperhatikan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, tidak perlu lagi harus mengalami gelombang yang dahsyat. Tidak perlu lagi harus dilempar ke laut, masuk ke dalam perut ikan. Ya, itu bukan pengalaman yang menyenangkan, saudara. Ya, siapa yang di antara kita di sini mau berada dalam perut ikan selama 3 hari? Itu selama 5 menit saja saya yakin kita nggak mau. Itu pasti pengalaman yang mengerikan, toh. Ya, mengerikan, menakutkan. Ya, itu depresi yang luar biasa. Ya. Nah, tetapi itu cara Tuhan untuk ya supaya Yunus itu memberikan perhatian ya kepada firman. Bangkitlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan serukanlah kepadanya berita yang aku katakan kepadamu. Ya. Meskipun Yunus sudah mengalami hukuman atas ketidaktaatannya, tetapi Tuhan tetap bersedia memakainya. Ya, dan itu juga berlaku kepada kita, saudara. Ya, sekalipun banyak kali kita ini nggak taat, nggak dengar-dengaran, ya, itu dengan firman Tuhan, ya, tetapi Tuhan itu ingin memakai kita. Ya, Tuhan ingin menjadikan kita berkat. Ya, Tuhan ingin supaya kita itu melakukan, ya, bisa mengadakan perubahan-perubahan yang lebih baik kepada, ya, tidak hanya atas hidup kita, tetapi atas orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sebagai aplikasinya di sini, apakah Anda pernah mengalami Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Anda? Ya, Anda pernah gagal, tapi kemudian Tuhan berikan kesempatan kedua. Atau saat ini Anda sedang menantikan kesempatan kedua itu. Anda tahu bahwa di masa lalu Anda sudah melakukan kesalahan, dan itu berdampak atas hidup Anda saat ini, dan Anda sedang menantikan Tuhan memberikan kesempatan kedua. Saya pernah dalam hidup saya, ya, bukan hanya sekali, ya, bahkan pernah 2 kali, 3 kali, dan Tuhan berikan kesempatan kedua, bahkan kesempatan ketiga, kesempatan keempat. Ya, kita pernah melakukan kesalahan, kita pernah salah mengambil keputusan yang kemudian itu berdampak atas kehidupan kita. Ya, tetapi ingat bahwa salah satu karakter Tuhan kita itu adalah Dia adalah Tuhan dari kesempatan kedua. Dia selalu ingin merubah hidup kita, ya, merestorasi hidup kita supaya kita, ya, hidupnya itu lebih baik, ya, hidup lebih baik. Ada 2 hal yang seharusnya kita takutkan terjadi atas hidup kita. Ya, ini saya harap ini menjadi moto, ya, menjadi moto dari setiap kita. Yang pertama adalah kita harus takut, ya, bahwa kita sedang berjalan di luar dari kehendak Tuhan. Ya. Takutlah bahwa saya sedang berjalan di luar dari kehendak. Ya, karena orang kalau ketika dia berjalan di luar dari kehendak Tuhan, itu hidupnya itu akan kacau. Ya, itu sekalipun Anda selalu menyebut ya, menyebut-nyebut nama Tuhan, nama Tuhan. Ya. Nah, tetapi kalau Anda atau kita ini berjalan di luar dari kehendak Tuhan, maka hidup kita itu pasti akan kacau.
Ya, ini kita ingat ini yang sedang trending topik itu ya. Harvey Muiz dengan Sandra Dewi. Sandra Dewi selalu bilang, ini harta saya titipan Tuhan. Ya, dia sedang mengalami, ya kalau saya lihat sih bukan ujian, ya kita nggak tahu itu ujian atau disiplin. Ya kalau memang benar itu suaminya melakukan kesalahan, ya berarti itu adalah disiplin dari Tuhan. Tapi kalau suaminya tidak melakukan kesalahan, ya itu adalah ujian. Ya dia akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ya. Nah, tetapi kita tidak perlu menghujat, ya karena kita pun dalam skala yang berbeda mungkin, ya kita juga ya tidak lebih baik dari mereka. Nah, jadi ada dua hal yang seharusnya kita takutkan terjadi atas hidup kita. Yang pertama adalah ketika saya berjalan di luar dari kehendak Tuhan. Ya, dan untuk itu kita perlu introspeksi. Apakah saya sedang berjalan di luar kehendaknya? Ya, apa sih kehendak Tuhan? Ya kehendak Tuhan itu ya semua yang ada dalam firman. Ya misalnya apa? Saya selalu hidup dalam kekhawatiran. Saya selalu hidup dengan ketakutan. Saya takut membayangkan masa depan. Ya, saya takut membayangkan apa yang akan terjadi pada anak-anak saya misalnya. Atau kepada orang tua saya misalnya. Itu adalah dosa. Atau saya sedang menyimpan dendam. Saya sedang menyimpan kesalahan orang. Ya, saya belum bersedia mengampuni orang itu. Ya, kalau Anda melakukan itu, berarti Anda sedang berjalan di luar kehendak. Jadi, semua yang saya lakukan, semua yang saya pikirkan, yang tidak sejalan dengan isi Alkitab, itu memperlihatkan bahwa saya sedang berjalan di luar dari kehendak. Kehendak Tuhan itu apa? Supaya saya mengampuni musuh-musuh saya. Ya, supaya saya memberkati orang yang membenci saya. Kehendak Tuhan itu apa? Supaya saya tidak diikat dengan roh mamon, materialisme, ya kan? Sekarang dalam dunia ini kita melihat begitu banyak orang diikat dengan materialisme, roh mamon. Orang membangun citranya, orang merasa berharga kalau dia mengenakan apa? Tas Hermes. Ya dia pakai sepatu harga puluhan juta. Dia pakai baju harga 20 juta misalnya. Ya. Ini dunia ini menawarkan yang seperti itu, saudara. Hedonisme. Ya orang membangun citranya dari barang-barang mahal yang dia miliki. Ya. Padahal Tuhan berfirman apa? Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, bahkan Tuhan minta ya, Tuhan mau kita memperhatikan orang-orang yang miskin ya, yang ada di sekitar kita. Jadi itu yang pertama. Ya, semua yang saya lakukan yang di luar dari kehendaknya, di luar dari firman-Nya itu memperlihatkan bahwa saya sedang berjalan di luar dari kehendak Tuhan. Dan yang kedua, yang seharusnya kita takutkan terjadi atas hidup kita adalah jika Tuhan tidak lagi mau memakai saya. Ya, Tuhan itu mau memakai Anda dan saya. Ya, Tuhan itu mau memakai semua kita ini untuk apa? Untuk menjadi berkat, untuk memuliakan Dia. Ya, untuk membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Untuk memberitakan Injil. Untuk supaya hidup saya ini memberikan perubahan kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Tuhan mau memakai kita. Ya, dia rindu memakai kita. Ya, setiap kita ini. Ya, bahkan termasuk kita sudah tua ya, udah usia 80, bahkan ada mendekati itu 90 ya, seperti Opa Effendi. Ya, tetap dalam usia tua pun Tuhan tetap mau memakai Opa Effendi. Dan banyak cara, ya tidak bisa berkhotbah, bisa berdoa. Bisa berdoa buat hamba-hamba Tuhan, itu pelayanan. Jadi itu bahaya sekali, saudara. Kita harus takut kalau Tuhan tidak lagi mau memakai saya. Kenapa? Karena dia ingin memakai saya. Kalau dia tidak lagi mau memakai kita, ya udah untuk apa kita hidup? Coba lihat dalam dunia ini, kita melihat ada begitu banyak manusia
di sekitar kita yang Tuhan tidak sedang memakai dia, ya kan? Mereka hidup dari satu kejahatan ke kejahatan yang lain. Atau mereka hidup hanya untuk dirinya sendiri. Hanya untuk kekayaan, hanya untuk apa? Hanya untuk keuntungan pribadinya sendiri. Ya kan? Orang begitu serakah sekali, tidak puas. Ya, baik itu jabatan, baik itu pasangan hidup yang cantik atau tampan, ya baik itu uang atau kekayaan, ingat saudara, itu tidak akan pernah bisa memuaskan, membahagiakan jiwa saya. Tidak bisa. Yang bisa memuaskan ya, haus jiwa saya itu hanyalah ketika saya bersekutu dengan Tuhan. Ketika saya berada di hadapan hadiratnya. Ketika saya memandang dia muka dengan muka. Ya, ketika saya melihat Tuhan, saya bisa mengenal siapa diri saya. Dan mengenalinya seutuhnya. Hanya ketika saya berada di hadapan hadirat Tuhan. Tapi kalau orang dia tidak berada di hadapan hadirat Tuhan, dia tidak bisa mengenali dirinya, bahkan dia juga tidak bisa mengenali orang lain. Sama seperti Yunus, dia lari dari hadapan Tuhan. Kenapa? Dia tidak mengerti hati Tuhan. Bahwa Tuhan mengasihi orang Niniwe dan Tuhan tidak ingin membinasakan mereka. Tuhan ingin mereka itu bertobat. Jadi karena Yunus, dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dia tidak mengenal hati Tuhan, pikiran Tuhan, kehendak Tuhan atas orang Niniwe, ya sehingga kemudian apa? Tuhan harus menghukum dia. Ya, jadi kita harus takut kalau Tuhan tidak lagi mau memakai kita. Berdoalah setiap saat, ya. Naikkan doa sederhana, Tuhan pakai saya hari ini. Supaya hidup saya jadi berkat bagi orang. Tidak hanya bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak saya, tapi hidup saya bisa jadi berkat bagi. Yang kedua, saudara, bagaimana Tuhan ya berikan kesempatan kedua kepada Yunus. Ya, Yunus kemudian taat kepada Tuhan untuk menyampaikan kebenaran ya tentang penduduk Niniwe. Ya, Yunus taat kepada Tuhan. Nah, ada satu prinsip di dalam Efesus 4 ayat 15 dikatakan bahwa kita itu harus menyampaikan kebenaran itu dalam kasih. Ya, menyampaikan kebenaran dalam kasih. Yunus berjalan dikatakan 1 hari, ya, kira dia masuk ke tengah kota, lalu kemudian dia menyampaikan kebenaran. Ya, dia berkhotbah 40 hari lagi, ya 40 hari itu biasanya kalau di dalam Alkitab itu berbicara tentang waktu pengujian, a testing time. Ya, Musa itu 40 hari dia berada di Gunung Horeb, Gunung Sinai. Ya, lalu kemudian Elia dia berjalan, dia berlari ya dari Israel sampai ke Mesir itu ke Gunung Sinai itu ya selama 40 hari 40 malam. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi 40 hari itu adalah lambang dari pengujian. Pengujian. Dan Yunus dia mengatakan 40 hari lagi, kalau kalian orang Niniwe tidak bertobat dari kejahatannya, maka kalian akan ditunggang balikan, kalian akan dibunuh oleh Tuhan. Dan itu saudara terjadi di banyak tempat. Orang tidak mau bertobat, Tuhan timpakan bencana. Ya, waktu gempa Palu saya ada sampai berapa 5 atau 6 kali saya ke Palu itu. Ya. Bahkan Ibu Pendeta pernah saya bawa dan dia pernah berdiri di atas reruntuhan yang berbentuk bukit. Itu adalah Petobo. Ada sekitar 6.000 diperkirakan manusia tertimbun di bawahnya, saudara. Ketika terjadi likuifaksi.
Dan saya tanya, ini Petobo ini apa? Ini mereka katakan ini perkampungan padat, ada beberapa kelurahan di sini, dan ini adalah pusat judi, pusat peredaran narkoba, pusat prostitusi. Itu Petobo, saudara, tenggelam. Ya. Jauh 2-3 kilometer dari atas sana itu, ditarik itu, ketika terjadi likuifaksi, orang tertimbun di dalam. Jadi yang muncul itu hanya rumah yang lantai 2 atau lantai 3 muncul sedikit. Bawahnya itu udah mengerikan. Jadi Tuhan bisa lakukan apapun. Tuhan bisa melakukan, ya, menghukum, ya, itu sama seperti Sodom dan Gomora. Ya, sehingga kita harus menyampaikan kebenaran, ya, supaya orang bertobat. Kita juga harus menawarkan kebenaran kepada semua orang. Nah, lihat di sini Yunus, ya, dia menyampaikan kebenaran, dia menawarkan kebenaran itu, ya, dikatakan kepada mulai yang terbesar sampai yang terkecil, mulai dari rakyat jelata hingga kepada raja. Bahkan Raja Niniwe ketika mendengar itu, dia pun bertobat. Ya, jadi kita harus menawarkan kebenaran kepada semua orang. Ya, saya memuji Tuhan, Tuhan izinkan saya selama mungkin sudah 15-20 tahun, saya kira, saya melayani Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat internet, lewat website, lewat Facebook, ya, lewat YouTube, yang ditonton oleh, kalau dihitung-hitung, ya mungkin sudah lebih 100 juta kali orang yang mendengar itu atau membaca itu. Mengapa? Karena kita mau seluruh dunia ini bisa mengenal kebenaran. Siapa saja yang bisa dijangkau. Ya, kita harus menawarkan kebenaran kepada semua orang, dan kita harus menaati kebenaran dengan sepenuh hati. Ya, inilah yang dilakukan oleh Yunus. Ya, dia akhirnya Tuhan berikan itu kesempatan. Ya, firman Tuhan datang kembali kepadanya. Ya, dan kesempatan itu datang karena dia taat. Ya, yang kali yang kedua dia mau taat. Ya, itu saya pikir dia berpikir begini, aduh, nggak mau lagi lah masuk untuk kedua kali dalam perut ikan. Ya, tidak bisa lari dari hadapan. Saya harus menyampaikan, dan dia melakukan itu. Ya, dia mulai berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, meskipun dalam hatinya, ya, dia masih enggan juga, ya. Nanti kita akan melihat di pasal yang keempat, ya, apa yang terjadi. Kemudian yang ketiga, bisa kita lihat di sini bahwa Tuhan itu seringkali menyatakan pekerjaan yang dahsyat, ya, secara tiba-tiba melalui orang-orang yang tidak terduga. Dan dalam bagian ini, ya, sebetulnya Tuhan bisa aja kan panggil orang lain selain Yunus, bisa aja. Tapi tidak, di dalam kehendaknya dia mau memakai Yunus. Dia memanggil a specific person, yaitu Yunus, untuk memberitakan, ya, berita pertobatan, memberitakan firman Tuhan kepada orang ini. Makanya kalau kita lihat ini Yunus ini, ya, bisa kita umpamakan dia adalah seorang misionari yang enggan. Misionari yang enggan, ya, penginjil yang enggan. Nah, tetapi penginjil yang enggan ini, yang pernah harus sampai dilempar ke laut dan 3 hari di dalam perut ikan ini, ya, ternyata Tuhan bisa pakai orang yang seperti ini, saudara. Ayat 5 dan 6. Lalu orang-orang Niniwe percaya kepada Elohim. Jadi setelah Yunus memberitakan apa yang Tuhan perintahkan, ya, seruan pertobatan, dan saya kira ini penting, ya. Karena memang satu-satunya masalah antara kita dengan Tuhan itu kan dosa. Satu-satunya masalah di alam semesta ini, saudara, itu adalah masalah dosa. Yang memisahkan Tuhan dari kita. Yang memisahkan manusia dari Tuhan, itu adalah dosa.
Satu-satunya. Itulah sebabnya mengapa Kejadian pasal yang ketiga itu penting. Karena kita bisa tahu dari mana dosa itu masuk. Dan the rest of the Bible, ya seluruh Alkitab itu berbicara tentang ya penebusan dosa. Rancangan Tuhan untuk penebusan dosa, dan tujuan penebusan dosa itu adalah recreation, penciptaan ulang. Ya, diciptakan di dalam Kristus, menjadi manusia yang baru di dalam Kristus, lalu kemudian alam semesta ini akan dibakar oleh Tuhan dan diganti ya dengan langit yang baru dan bumi. Jadi pengharapan kita bukan pada dunia ini. Nah, kita lihat di sini. Orang-orang Niniwe percaya kepada Elohim. Mereka menyerukan puasa dan mengenakan pakaian kabung dari yang terbesar sampai yang terkecil. Setelah kabar itu sampai kepada Raja Niniwe, bangkitlah ia dari tahtanya, ia melepas jubahnya dan mengenakan pakaian kabung lalu duduk di atas kabung. Saudara, inilah yang Tuhan kehendaki. Inilah yang Tuhan kehendaki dari setiap orang. Yaitu apa? Mengenakan pakaian kabung. Dalam pengertian, berkabung untuk dosa-dosa. Bertobat dari dosa-dosa. Kenapa? Karena inilah satu-satunya masalah manusia. Yaitu dosa. Bukan kemiskinan. Bukan kebodohan, saudara. Banyak orang miskin karena banyak orang yang tidak puas dengan kekayaannya. Sudah sedemikian kaya, dia tidak puas. Makanya kita lihat jomplang sekali dunia ini kan. Betul nggak? Mengerikan sekali. Ya. Kalau Anda mempelajari nanti mungkin ya itu minggu depan atau kapan kita bisa lihat. Anda lihat ya porsi kekayaan dunia ini, ya kan? Saya lupa itu angka-angkanya, tapi kira-kira begini. Kalau ada namanya kue tart begitu, ya 80% itu dimiliki oleh itu segelintir orang-orang kaya, ya 20% itu untuk miliaran itu manusia yang miskin. Jadi sebetulnya kalau kekayaan itu bisa dibagikan secara merata, ya harta itu disampaikan Mahfud MD kan. Kalau tambang itu benar-benar dimanfaatkan untuk apa namanya itu masyarakat Indonesia, dia bilang apa? Tidak perlu bekerja, setiap orang Indonesia bisa dapat, saya lupa berapa, 30 juta katanya satu hari. Ini satu bulan. Ada orang bisa punya kekayaan 201 triliun, tapi kemudian di daerah itu begitu banyak orang miskin ya, itu di Bangka itu. Di mana-mana terjadi, di Kalimantan, di Papua, di mana-mana. Indonesia ini sebetulnya begitu kaya, tetapi kekayaan itu dimiliki oleh segelintir orang. Makanya kadang-kadang mesti hati-hati juga ya. Kalau sudah sedemikian banyak orang miskin, disitulah sering sekali terjadi ya bahwa orang yang menyebarkan ide-ide komunisme itu ya kemudian itu menjadi laku ya karena orang miskin itu mau seperti itu. Kalau kekayaan bangsa ini dibagikan secara adil, semua orang akan punya rumah yang bagus, yang baik, yang layak, ya akan bisa makan yang bagus, itu yang layak. Tapi masalahnya ada orang yang demikian kaya dan terus kekayaannya setiap hari bertambah begitu banyak, tetapi di sisi yang lain mayoritas orang miskin. Itu yang terjadi bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Nah, kita kembali kepada teks. Tuhan pakai seorang misionari yang enggan seperti Yunus. Dan kalau kita lihat ini luar biasa ya. Kalau orang-orang di kapal itu, anak buah kapal sama penumpang kapal, mereka itu bertobat, memanggil nama Yahweh, mempersembahkan kurban. Setelah mereka melihat mujizat kan, Yunus dilempar ke dalam laut, kemudian
ya itu ombak berhenti, ya angin ribut itu semua berhenti, mereka takut melihat mujizat. Tetapi di sini kalau kita lihat orang-orang Niniwe, mereka tidak lihat peristiwa Yunus dilempar ke dalam itu ke laut, lalu kemudian masuk ke dalam perut ikan dan bisa keluar lagi dan hidup, ya setelah 3 hari dalam perut ikan. Mereka tidak melihat itu. Mereka hanya mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Mereka bertobat. Kenapa, saudara? Oleh karena firman Tuhan itu berkuasa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, dia mengecam orang-orang Farisi ahli Taurat yang menuntut tanda. Berikan tanda kepada kami, supaya kami percaya. Tuhan Yesus katakan apa? Aku berikan kamu tanda-tanda Nabi Yunus, katanya. Sama seperti Yunus 3 hari dalam perut ikan, anak manusia juga 3 hari dalam perut ikan. Banyak orang meminta tanda, dan mereka lupa bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Ya, Alkitab yang setiap hari kita baca, kita renungkan, itu berkuasa, saudara. Makanya Tuhan berbicara kepada Yosua, dia mengatakan apa? Ya, renungkan Taurat itu siang dan malam. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetapi renungkan Taurat itu siang dan malam, supaya engkau beruntung dan perjalananmu berhasil. Atau supaya perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Renungkan firman itu, saudara. Kita tidak akan pernah kecewa kalau kita merenungkan firman Tuhan dan melakukan. Tuhan akan membawa kita ke tempat-tempat yang kita nggak duga. Karena biasanya memang Tuhan itu bekerja secara tidak terduga, dan bahkan dia memakai orang-orang yang tidak terduga. Entah dalam konteks untuk kita tolong, atau dalam konteks menolong kita. Saya mengalami itu dalam hidup saya. Saya tidak pernah melamar pekerjaan. Tapi orang-orang tidak terduga selalu datang dan menawarkan pekerjaan kepada saya. Sampai hari ini. Hari ini saya adalah staf, ya, dari satu lembaga organisasi yang berpusat di Swiss. Saya tidak meminta itu, tetapi orang dari EVC Swiss itu yang datang dan mengontak saya, mau nggak? Jadi begitu banyak cara-cara Tuhan yang tidak terduga. Selama kita mau melayani Tuhan, ya selama kita benar-benar ya itu melayani dengan motivasi yang benar, ya juga menjalani kehidupan kita ini, ya juga pekerjaan kita dengan motivasi yang benar, yaitu apa? Saya ingin jadi berkat, saya ingin memberdayakan hidup orang lain. Tuhan pasti akan buka jalan. Ya kita bisa melihat itu cara Tuhan yang luar biasa. Saulus menjadi Paulus. Ini kan orang tidak terduga kan, pembenci kekristenan, pembenci nama Yesus. Dan dalam perjalanan ke Damsyik untuk membinasakan orang, Tuhan datang menjamah dia. Dia buta, dia bertobat. Tuhan pakai luar biasa, dia menulis. Ya bahkan jauh lebih banyak dibandingkan para rasul. Martin Luther, seorang biarawan biasa. Ketika mereformasi gereja, itu pada waktu itu, gereja itu adalah superpower. Gereja Katolik waktu itu adalah superpower dunia, saudara. Dengan kekayaan yang luar biasa, dengan kekuasaan dari Paus yang begitu luar biasa. Ya, itu tidak bisa kita bandingkan dengan Paus yang sekarang pada waktu itu. Karena apa? Ya, itu semua raja-raja di negara-negara, ya, itu Kristen pada waktu itu, Prancis, Inggris,
Jerman dan sebagainya, itu mereka harus menyatakan, ya, itu mereka tunduk ya itu kepada Paus. Karena itu pada waktu itu sama seperti Sanhedrin itu, gereja pada waktu. Tapi kemudian gereja itu jadi apa? Mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, ya, menjual surat penghapusan dosa itu, ya, penghapusan siksa neraka, ya, sehingga orang-orang miskin malah jadi tambah miskin untuk membeli surat indulgensi itu. Dan Tuhan bangkitkan Martin Luther untuk mereformasi gereja. Dia dijatuhi hukuman ekskomunikasi, dan biasanya pada waktu itu, saudara, orang yang dianggap bidat itu dihukum mati dengan cara dibakar. Dan sudah kejadian, John Huss itu dibakar. Yang mereformasi gereja di Inggris, dibakar. Dibakar hidup-hidup. Martin Luther juga sudah dicari untuk dibunuh. Ya, tapi Tuhan pakai. Ya, Tuhan sering sekali bekerja melalui orang-orang yang tidak terduga. Jadi jangan pernah merasa rendah. Tuhan bisa memakai Anda dengan cara yang. Dan melalui pelayanan Yunus yang terakhir kita lihat, bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kedua. Melalui pelayanan Yunus, orang-orang yang akan binasa dapat diselamatkan. Ya, ketika Elohim melihat apa yang telah mereka lakukan, yaitu mereka berbalik dari jalan yang jahat, maka Elohim menjadi berubah pikiran dan mengurungkan niatnya atas malapetaka yang telah dirancangkannya. Sehingga dia tidak jadi melakukannya. Jadi ketika satu bangsa atau satu orang berbalik dari jalan yang jahat, maka Tuhan tidak akan menghukum bangsa itu, atau Tuhan tidak akan menghukum orang itu. Ya, itu gempa itu sebetulnya saya sering, ya, bukan hanya gempa, tsunami, likuifaksi. Jadi bencana alam itu, kalau saya itu mengartikannya sebagai apa? Itu tangan Tuhan. Dan saya menyaksikan ketika terjadi gempa Ban, itu kan sekitar 5-6 ribu itu yang mati ya. Ada 144.000 rumah bangunan yang hancur. Saya mengunjungi wilayah-wilayah yang hancur itu di Bantul, di Klaten, termasuk di Jogja. Saya ketemu dengan teman-teman pendeta di mana-mana, gereja-gereja. Dan saya bisa katakan, gempa itu seperti apa? Dia punya mata. Gempa itu punya mata. Dia memilih siapa yang dikehendakinya dan meluputkan siapa yang dikehendakinya. Jadi saya bisa melihat orang kalau dia tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, itulah saatnya Tuhan itu apa? Mendisiplinkan dia. Terjadi, sudah. Bahkan terhadap hamba-hamba Tuhan sekalipun. Gempa itu seperti ada matanya. Karena itu tangan Tuhan. Karena itu di luar kendali kita. Ya, gempa itu di luar kendali kita. Di luar kehendak kita, di luar kendali kita. Jadi semua yang di luar kendali kita ada dalam kendali Tuhan. Ya, ini satu prinsip penting. Semua yang di luar kendali kita ada di dalam kendali Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, sehingga hidup kita akan menjadi baik. Sebagai penutup, ya, kesimpulan dan aplikasi. Ya, pertanyaannya, apakah Anda sudah atau telah melakukan kesalahan fatal dalam hidup Anda dan sedang menantikan kesempatan kedua? Kalau memang itu yang sedang terjadi, ya, nantikanlah Tuhan. Ya, pada waktunya Dia akan mengangkat kita kembali. Ya, atau kalau Anda merasa bahwa, oh, Anda pernah gagal, ya, tapi Tuhan sudah memberikan kesempatan kedua kepada saya, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan ingat bahwa Tuhan itu tidak akan, Dia masih belum berhenti.
Ya, dia masih belum berhenti, dia masih akan. Saya mau menyaksikan juga ya ini dengan mitra-mitra dari jemaat-jemaat yang pelihara kambing. Ada yang begitu, saudara. Pernah ada yang sampai mati semua kambingnya, tinggal satu yang kecil. Mati yang gede-gede itu ada dua yang gede atau sedang bunting, ada kemudian dua anaknya mati, jadi ada 4 yang mati, tinggal satu yang kecil. Itulah Pak Gunawan. Sekarang itu kambingnya paling banyak, penuh semua itu kandang. Tuhan beri kesempatan kedua kepada dia. Ya, nah jadi kita harus ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan dari kesempatan. Tuhan intinya, Tuhan ingin memakai Anda, Tuhan ingin memberkati hidup Anda, ya. Tapi kita harus sabar menantikan waktu Tuhan, dan kalau ada dosa yang kita lakukan, kita harus cepat bertobat. Ya, supaya pemulihan itu bisa cepat terjadi atas hidup. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saya minta kesediaan Ibu Pendeta bisa menutup kita dalam doa, sekaligus menyampaikan doa. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami nikmati pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami memuji Tuhan karena Tuhan sangat baik. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang memberi kesempatan yang kedua, Tuhan yang tidak ingin melihat kami binasa, tapi Tuhan mau supaya kami hidup, dan hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, untuk menikmati Tuhan, menikmati semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, lembutkanlah hati kami Tuhan, supaya kami senantiasa dengar-dengaran kepada Tuhan. Tidak mengeraskan hati, tetapi dengar-dengaran kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami menyadari Bapa, kami adalah milik-Mu. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan boleh menunjukkan belas kasihan dan kemurahan untuk bangsa kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami sebagai bangsa di hadapan-Mu. Banyak hal yang terjadi yang telah mendukakan hati Tuhan. Ampunilah kami Bapa, pulihkanlah kami Tuhan. Biarlah hukum, kebenaran, keadilan, kedamaian, kesejahteraan boleh terus memerintah atas bangsa kami, boleh terus ditegakkan di tengah-tengah bangsa kami. Kiranya Tuhan terus boleh memberikan kekuatan bagi anak-anak Tuhan, bagi anak-anak bangsa yang tulus hati, yang bersih hati di hadapan Tuhan, dan mencari dan mengupayakan jalan dan kebenaran di dalam negara kami ini. Kami berdoa juga untuk gereja, kiranya Tuhan boleh memberkati gereja di Indonesia, supaya gereja dan orang percaya boleh terus menjadi terang bagi bangsa ini. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu pada pagi hari ini, yang hadir dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan juga boleh terus memberkati kami dalam tugas, peran, dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Baik kami sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai orang tua. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini, kami juga teringat untuk saudari kami Ningsih
yang akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 April yang akan datang dengan Saudara Kris. Kiranya Tuhan memberkati setiap persiapan dan kelancaran sampai pada hari H. Biarlah kedua anakmu ini juga boleh memasuki hidup mereka yang baru dengan pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu yang sakit. Tuhan berikan kesembuhan, yang sedang memiliki permasalahan atau beban. Kiranya Tuhan boleh menguatkan dan memberikan penghiburan, pengharapan boleh kembali dikuatkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sungguh mengucap syukur. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama, kita mau mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita, bersama-sama dengan gereja sepanjang segala masa kita menyatakan iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan mendapatkan doa berkat dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, mari kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 341, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah hendak kami sebar. Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam, pastilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya membakar. Berbuahlah, tuaian pun besar.
Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita sambil menerima berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita bersaat teduh.